Halo, ketemu lagi dengan Bu Fani dalam topik bioinsektisida. Jadi, pada topik ini kita akan mempelajari apa sih sebenarnya bioinsektisida itu, kemudian bagaimana cara produksinya, lalu bagaimana proses atau mekanisme kerjanya nanti kalau kita aplikasikan di lapangan. Jadi bioinsektisida sendiri ini merupakan pestisida yang mengandung atau menggunakan mikroorganisme ya, contohnya seperti bakteri atau virus atau jamur patogen yang nantinya berfungsi untuk membunuh hama ataupun serangga yang ada di lingkungan sekitar atau di pertanian ya. Nah, mikroba yang digunakan ini nanti yang akan berfungsi sebagai insektisida. Pada bab ini akan dijelaskan aplikasi dari kultur sel hewan, terutama adalah kultur sel serangga. Jadi khususnya ini nanti untuk memproduksi bakulovirus yang akan digunakan dalam pembuatan bioinsektisida. Jadi kalau kita bicara tentang bioinsektisida pasti akan sangat berkaitan erat dengan kegiatan agrikultur. Jadi kegiatan agrikultur ini merupakan kegiatan pemanfaatan sumber daya hayati yang nantinya akan dihasilkan bahan pangan, bahan baku industri, juga sumber energi. Nah, dalam upaya untuk meningkatkan produksi di bidang agrikultur ini, pestisida itu memegang peranan penting ya, have an important role. Jadi, peranannya adalah untuk mengontrol hama dan juga memastikan bahwa kegiatan agrikultur itu dapat terus berlangsung atau berkelanjutan, jadi tidak gagal panen. Namun penggunaan pestisida, terutama yang kimiawi, ini ternyata memiliki efek negatif. Jadi penggunaan pestisida kimiawi secara terus-menerus itu tanpa pandang bulu akan menyebabkan pengurangan populasi organisme yang bermanfaat juga dan menginduksi resistensi dari hama serangga yang ditargetkan, yang nantinya malah bisa menyebabkan lebih banyak ketergantungan pada produk pestisida kimia. Nah, oleh karena itu penggunaan pestisida kimia ini dalam pertanian itu juga sangat penting untuk dikurangi. Jadi ini untuk alasan lingkungan dan juga untuk alasan komersial. Jadi kontrol hama ya secara biologis ini di bidang pertanian itu telah lama dipraktekkan dan yang paling banyak digunakan itu adalah wasps, ini tawon, kemudian askarit ya, cacing-cacingan, kemudian ada bakteria. Bakteria yang paling umum digunakan adalah Bacillus thuringiensis, kemudian dari virus ini dengan bakulovirus. Lebih dari 120 tahun yang lalu, hama serangga itu pernah menyerang pertanian jeruk di Florida, USA itu secara besar-besaran. Dan pada saat itu diatasi dengan menggunakan kepik atau ladybug yang berasal dari Australia. Jadi didatangkan dari Australia. Nah, kepik ini ternyata bisa mengurangi jumlah hama buah jeruk. Jadi dia menjadi eh, predatornya untuk hama buah jeruk. Prosedur ini diikuti oleh negara-negara lain yang memiliki agrikultural cukup besar. Ya, salah satunya adalah Brasil. Pada saat itu mulai digunakan juga pestisida menggunakan serangga dan juga salah satu lembaga research terkait pestisida itu di sana mulai mengembangkan bakulovirus. Dan ternyata bioinsektisida berbasis bakulovirus ini punya dampak besar pada produksi biji-bijian yang ada di Brasil. Kemudian karena penelitian tersebut, ya pertanian di sana itu sampai saat ini mayoritas itu masih mempertahankan tanpa menggunakan pestisida kimia. Pada beberapa kasus digunakan virus yang spesifik terhadap spesies hama tertentu, misalnya bakulovirus antikarsia. Jadi bakulovirus antikarsia ini untuk mengatasi kepompong antikarsia gematalis. Jadi ini salah satu hama yang dapat menurunkan produktivitas dari kedelai. Sekarang kita akan lihat mekanisme kerja dari Bacillus thuringiensis atau yang biasa disebut juga dengan BT toksin atau BT toksin. Ya, jadi Bacillus thuringiensis ini merupakan
Spesies bakteri gram positif yang bentuknya batang tersebar secara luas di berbagai negara. Dan sebagai bakteri patogen fakultatif, dia dapat hidup di daun tanaman seperti contohnya ini tanaman jagung, tanaman kapas, ya, sayur seperti kobis-kobisan dan lain sebagainya. Nah, pada kondisi yang tidak menguntungkan, maka bakteri ini akan membentuk fase sporulasi. Jadi, ketika fase sporulasi ini, tubuhnya itu akan menghasilkan protein kristal yang ini merupakan protein toksin, ya, yang disebut sebagai beta toksin kristal ini. Ini merupakan protein cry atau disebut juga endotoksin delta. Nah, apabila serangga memakan toksin ini, ya, ini masuk ke proses ingesti, maka serangga ini dapat mati nantinya. Ketika toksin ini termakan oleh larva insekta, selanjutnya larva ini akan menjadi inaktif. Nantinya dia akan berhenti makan, muntah, kemudian kotorannya menjadi berair. Bagian kepalanya nanti juga akan membesar, ya, tampak lebih besar daripada ukuran tubuhnya. Kemudian selanjutnya nanti akan menjadi lembek dan mati, ya. Nah, makanya toksin dari Bacillus thuringiensis ini digunakan sebagai bioinsektisida alami. Toksin cry sendiri sebenarnya merupakan protoksin. Jadi, toksin ini harus diaktifkan terlebih dahulu sebelum memberikan efek negatif. Nah, aktivasi dari toksin cry ini dilakukan oleh protease usus pada larva insekta yang nantinya akan membentuk toksin aktif yang disebut juga sebagai delta endotoksin. Nah, toksin tersebut ini tidak larut pada kondisi normal sehingga memang tidak membahayakan untuk manusia, kemudian hewan-hewan tingkat tinggi dan sebagian insekta. Namun pada kondisi pH yang tinggi, yaitu kondisi basah, ya, sangat basah, seperti ditemui pada usus Lepidoptera, yaitu di atas 9,5, jadi kira-kira pH 9,5 sampai 11. Ini toksin tersebut menjadi sangat aktif. Nantinya dia akan terikat dengan reseptor yang ada pada sel-sel di usus bagian tengahnya. Kemudian akan bekerja dengan dua mekanisme. Yang pertama dengan menghasilkan lubang pada dinding sel yang nantinya akan mengakibatkan lisis dari sel itu sendiri yang berujung pada kematian sel. Yang kedua, mekanismenya adalah dengan mengaktifasi jalur kematian sel, ya. Jadi melalui CAMP pathway di sini, dia mengaktifasi jalur kematian sel. Nah, melalui dua mekanisme ini nantinya larva dari insekta ini akan mengalami septikemia yang berujung pada kematian dari larva tersebut. Ini gambaran sederhananya. Jadi ini Bacillus thuringiensis. Ketika ini dimakan oleh larva insekta, maka nantinya ini akan terlarut, ya, bentuk kristalnya ini menjadi terlarut karena adanya perubahan pH menjadi bentuk protoksin dulu. Nanti ketika dia sampai di usus tengah, ini akan diaktifasi oleh adanya protease. Jadi menjadi toksin yang aktif. Nah, toksin yang aktif ini nantinya akan berikatan pada reseptor-reseptor yang ada di permukaan membran selnya. Nah, reseptor ini ketika berikatan dengan toksin ini akan menghasilkan nanti suatu lubang, jadi pore formation. Nah, karena adanya lubang, maka cairan-cairan dari dalam sel itu bisa keluar maupun yang dari luar sel ini bisa masuk, ya, karena ada osmosis. Jadi ada perbedaan konsentrasi di sini. Nah, karena ada lubang, ya, terjadi lisis sehingga nantinya sel-sel itu mati berakibat pada kematian dari larva itu sendiri. Jadi ciri-ciri larva yang terinfeksi ini antara lain bagian membran integumennya itu membengkak, ya, terutama di bagian perut sini nantinya akan membengkak. Kemudian ulatnya akan tampak lebih berminyak, warna tubuhnya jadi coklat kemerahan atau cenderung ke arah hitam. Ini karena ada perubahan pada warna cairan di dalam
tubuhnya ya, karena adanya toksin itu membuat cairan di dalam tubuhnya itu menjadi berwarna gelap. Kemudian kemampuan makannya itu juga menurun, pertumbuhannya jadi lambat, dan ketika akan menjelang kematiannya, ini ulat ini cenderung merayap ke bagian pucuk tanaman. Nah, nantinya dia akan mati dengan menggantung, dengan posisinya itu terbalik seperti ini. Jadi dia menggantung terbalik, nanti posisi matinya akan seperti ini. Bagian perutnya itu akan menempel pada tanaman. Jadi bentuknya ini kalau kita lihat sekilas ini seperti huruf V ya, tapi terbalik. Berikut ini adalah keuntungan-keuntungan penggunaan bioinsektisida. Yang pertama, spesifik. Seperti yang tadi sudah saya singgung, jadi pada sistem tertentu, untuk host tertentu atau sel inang tertentu atau serangga tertentu, kita dapat menggunakan virus yang juga spesifik. Jadi contohnya kalau tadi itu virus bakulovirus antikarsia digunakan untuk membunuh ulat ya, antikarsia gematalis. Jadi ini adalah ulat yang nantinya akan menyerang tanaman kedelai ya, nanti bisa mengurangi produktivitas dari pertanian kedelai. Nah, dengan demikian kalau kita menggunakan virus yang spesifik ini, maka penggunaan berjuta-juta liter insektisida kimia ya setiap kali panen itu dapat dihindari. Dengan demikian juga akan meningkatkan keuntungan atau manfaatnya secara ekonomis maupun lingkungan. Jadi nanti kaitannya ke nomor 2 ini, no harm for environment. Bioinsektisida terutama yang spesifik ini akan jauh lebih aman ya terhadap lingkungannya. Kenapa? Karena terutama yang spesifik ini maka dia tidak akan menyebabkan kerusakan pada serangga lain yang kemungkinan itu juga bisa menjadi bioinsektisida untuk hama yang lainnya. Jadi memang lebih aman digunakan. Kemudian yang ketiga adalah low cost. Jadi dari segi biaya pun produknya ini harganya lebih murah daripada insektisida kimia. Yang keempat ini high virulence. Jadi virulensinya juga tinggi dan infeksinya itu efisien. Yang terakhir adalah less resistance. Jadi ini mengatasi permasalahan yang umumnya muncul jika kita menggunakan insektisida kimia, yaitu resistensi. Biasanya hamanya, serangganya itu menjadi resisten terhadap senyawa-senyawa kimia. Tapi kalau kita menggunakan bioinsektisida, ini ternyata dia less resistance, jadi dapat mengatasi masalah terkait resistensi ini. Seperti biasanya kalau ada keuntungan atau kelebihan, pastilah ada kekurangan ya atau keterbatasannya. Jadi ini adalah beberapa keterbatasan atau kekurangan dari bioinsektisida. Yang pertama adalah low activity, yang kedua adalah high specificity restrict its market. Ya, kita lihat dulu yang pertama. Jadi aktivitasnya itu relatif lebih rendah bila dibandingkan dari insektisida kimia. Namun ini dapat diperbaiki melalui modifikasi genom. Jadi nanti kita bisa mengatasinya dengan menggabungkan gen dari organisme lain yang nanti bisa membuatnya itu mengekspresikan racun atau hormon yang lebih toksik terhadap serangga targetnya atau hama targetnya. Kemudian, nah ini kalau tadi ada yang dikatakan bahwa kalau ada hama tertentu itu bisa diatasi dengan virus tertentu gitu ya. Jadi high specificity. Tapi karena high specificity ini karena spesifitasnya yang tinggi, maka ini pasarnya itu menjadi terbatas, tidak bisa secara umum digunakan untuk semua jenis serangga atau semua jenis hama. Nah, itu juga menjadi persoalan tersendiri. Sekarang kita akan membahas tentang bakulovirus. Jadi bakulovirus ini merupakan salah satu patogen serangga yang direkomendasikan dalam pengendalian hama terpadu atau PHT. Dan bakulovirus ini termasuk dalam famili Baculoviridae yang dia punya dua genera. Yang pertama adalah Nucleopolyhedrovirus atau NPV dan juga Granulovirus atau GV. Ya, NPV atau GV.
Kemudian bakulovirus ini dia terdapat dalam dua bentuk fenotipe. Yang pertama adalah extracellular virus atau disebut budded virus atau BV, dan occlusion bodies atau disebut juga obese atau polyhedral. Nah, occlusion body sendiri ini merupakan struktur dari yang ada di dalam nukleus serangga atau host yang terinfeksi oleh bakulovirus. Jadi strukturnya itu nanti bentuknya polyhedral. Dan OB ini sangat resisten atau tahan terhadap perubahan lingkungan. Jadi selama bertahun-tahun di bawah kondisi iklim yang berbeda-beda ini masih aman ya bagian dalam dari occlusion bodies itu. Nah, kalau di sini ada NPV, ada GV. Jadi masing-masing occlusion bodies dari NPV dan GV ini memiliki protein yang berbeda. Protein yang ada pada occlusion bodies-nya NPV itu adalah polyhedrin, sedangkan protein yang ada pada OB-nya GV itu adalah granulin. Nah, GV sendiri ini lebih kecil ya ukurannya daripada NPV dan punya OB yang bulat dengan satu virion yang occluded. Gambar di depan ini menunjukkan bakulovirus multicapsid nucleopolyhedrovirus atau NPV. Kita bisa lihat sisi kiri ini ada tipenya yang budded virus, yang tengah adalah occluded virus. Jadi partikel virus yang dilindungi, pelindungnya itu namanya virion ya ini. Itu dikenal sebagai ODV atau occlusion derived virus. Kalau kita lihat di sisi kanan, nah masing-masing occluded virus yang di luarnya ini ada pelindungnya atau virionnya ini nantinya akan terbungkus dalam occlusion body yang dia bentuknya polyhedral. Kalau kita ingat yang tadi bahwa dalam occlusion body NPV itu proteinnya adalah polyhedrin, sedangkan dalam occlusion body yang GV itu proteinnya adalah granulin. Nah, kita lihat strukturnya di sini, ini adalah bagian end view-nya, baik dari keduanya ya, budded virus maupun occluded virus. Kemudian ini bagian side view-nya. Nah, di bagian side view ini ada kapsid. Ini bagian kapsid, di dalamnya ini ada DNA-nya. Nah, ini bagian membrannya. Biasanya macam-macam bakulovirus itu akan diberi nama yang spesifik sesuai dengan nama spesies inangnya. Contohnya NPV yang menginfeksi ulat Spodoptera litura atau SNPV, itu nanti bakulovirusnya disebut sebagai bakulovirus litura. NPV yang menginfeksi ulat Spodoptera exigua atau SENPV, maka bakulovirusnya disebut sebagai bakulovirus exigua. NPV itu merupakan virus yang paling penting di antara famili Baculoviridae, dan NPV ini telah ditemukan menginfeksi lebih dari 600 spesies serangga, terutama untuk ordo Lepidoptera ya, jadi kurang lebih 150 spesies yang spesifik. Dan karena NPV ini spesifik terhadap inang tertentu, maka tadi penamaannya pun nanti akan disesuaikan dengan nama-nama inangnya. Jadi nanti di mana pertama kali dia diisolasi dan diidentifikasi itu akan digunakan sebagai nama dari NPV-nya. NPV ini kristal proteinnya itu bentuknya segi banyak atau polyhedral. Diameternya kira-kira 0,2 sampai 20 mikrometer. Biasanya bisa kita lihat dengan menggunakan mikroskop cahaya biasa. Nah, kalau berdasarkan jumlah nukleokapsidnya, NPV dapat dibedakan menjadi dua kelompok. Yang pertama adalah SNPV atau single NPV, yang kedua adalah MNPV atau multiple NPV. Jadi kalau pada SNPV, tiap amplopnya ini akan berisi satu nukleokapsid. Jadi kita perhatikan di sini ya, ini adalah occlusion bodies-nya, ini occlusion bodies-nya. Pada SNPV, bagian amplopnya, jadi ini amplop, itu isinya hanya ada satu nukleokapsid saja. Ya, sedangkan kalau pada MNPV, setiap amplop itu dapat berisi 2 sampai 200 nukleokapsid. Jadi ini
envelope di dalamnya ada 2-200 nukleokapsid. Kalau NPV ini amplop isinya hanya 1. Ya, untuk lebih jelas kita akan lihat gambar selanjutnya. Jadi kita perhatikan di sini, ini gambar skematisnya. Ini kalau pada MNPV, ini pada SNPV. Jadi ini bagian occlusion bodies-nya masing-masing SNPV dan MNPV. Kemudian ini envelope-nya. Di bagian dalam envelope itu ada nukleokapsid. Pada MNPV, setiap amplop ini berisi 2-200 nukleokapsid. Tapi kalau pada SNPV, setiap amplopnya itu hanya berisi 1 nukleokapsid saja. Nah, kalau kita perhatikan gambar di sebelahnya, ini adalah granulovirus atau GV, di mana kalau kita perhatikan, setiap occlusion bodies itu hanya membawa atau membungkus 1 nukleokapsid dan juga 1 envelope saja. Jadi single. Dari gambar ini kita bisa melihat siklus hidup dari NPV. Jadi diawali ketika polyhedral ini dilepaskan ke lingkungan, maka partikel virus di dalamnya atau ODV-nya itu akan terdeposit pada daun tanaman. Nah, ketika ulat ini memakan daun yang terkontaminasi virus, maka nanti mereka akan mencerna polyhedra ini bersama dengan daun yang dimakannya. Nah, di dalam usus bagian tengah itu nantinya virion itu akan dilepaskan karena polyhedra itu mudah terurai dalam suasana alkali atau basa ya. Jadi pada pH sekitar 9,5 sampai 11 atau 11,5. Ini nanti polyhedralnya akan terurai sehingga virionnya itu bisa keluar. Nah, ketika virionnya itu sudah keluar, selanjutnya virion ini akan menempel dan juga bergabung atau fusi dengan sel-sel epitel kolumnar yang ada di usus tengah. Nanti di sini akan dimulai proses infeksi yang pertama. Begitu sampai di sitoplasma, maka nukleokapsid ini kan dia keluar dari amplopnya. Sehingga nukleokapsid yang tidak beramplop ini kan dia di dalamnya ini ada DNA virusnya, itu bisa masuk ke dalam nukleus. Nah, di dalam nukleus ini dia akan mengalami proses replikasi sehingga nantinya akan dihasilkan nukleokapsid yang baru. Nukleokapsid yang baru ini selanjutnya akan keluar dari sel dengan proses budding, maka disebut selanjutnya sebagai budded virus atau BV. Ini adalah akhir dari primary infection atau infeksi yang pertama. Primary infection ini terjadinya ada di bagian tengah dari usus ulat, sedangkan nanti ketika ini sudah keluar, BV-nya ini baru bisa menginfeksi sel-sel tubuh yang ada di jaringan yang lain, jadi dengan cara endositosis. BV ini selanjutnya akan dibawa ke sel-sel di jaringan tubuh yang lain seperti pada jaringan trakea, kemudian jaringan lemak, jaringan hipodermis, juga termasuk nanti ke sel-sel darah. Dan ini akan masuk ke sel-sel tersebut ini melalui proses endositosis. Di sini nantinya akan dimulai infeksi yang kedua atau secondary infection. Selanjutnya akan terjadi replikasi di nukleus, di mana di nukleus ini nantinya nukleokapsidnya itu akan teramprop kembali, kemudian virionnya ini akan kembali dibungkus oleh struktur kristal yang polyhedral seperti ini. Nah, nantinya sel ini akan mengalami lisis, ya, di mana nanti kalau dialisis ya nanti sel-selnya ini akan menyebabkan kematian pada si ulat sendiri. Nah, ketika ulatnya mati, maka polyhedral ini dia dapat keluar ya, kembali ke lingkungan. Jadi pada akhir proses infeksi, itu biasanya larva atau ulatnya itu akan menjadi berwarna krem dan bagian luarnya itu rapuh atau mudah robek. Dan kematian larva itu umumnya terjadi setelah seluruh sel di tubuhnya itu terinfeksi. Dan nanti kalau tadi sudah robek, sudah mati, maka polyhedral ini bisa keluar.
Jadi nantinya ini kalau menempel lagi di daun, kemudian dimakan oleh larva ulat yang lain, ini maka prosesnya akan terulang kembali seperti ini. Selanjutnya, kita akan membahas kultur sel hewan untuk produksi bakulovirus. Jadi, insek bakulovirus cell system itu telah digunakan secara luas, utamanya untuk produksi protein rekombinan. Namun selain itu juga digunakan untuk memproduksi bioinsektisida. Nah, sistem ini sendiri memiliki beberapa keuntungan, antara lain yang pertama, dapat memproduksi protein rekombinan yang dia fungsional dan aktif secara imunogenik. Yang kedua, kita dapat melakukan modifikasi post-translasi. Yang ketiga, ini mengandung promotor yang powerful yaitu polyhedrin. Yang keempat, virusnya itu tidak patogenik terhadap tanaman maupun vertebrata. Meskipun demikian, ada beberapa faktor spesifik yang harus diperhatikan ketika kita akan memproduksi bioinsektisida. Yang pertama, kalau kita baca keterangannya di sini, jadi bioinsektisida ini perlu atau sebaiknya diproduksi dalam skala yang besar. Tujuannya buat apa? Jadi nanti diharapkan harganya atau biayanya itu bisa kompetitif. Jadi ini ya, the large scale cell production. Kalau dia diproduksi dalam jumlah yang banyak, tentu saja akan lebih efisien dari sisi tenaga, waktu, dan juga biaya, sehingga ini di pasaran harganya juga bisa bersaing. Kemudian yang kedua, perlu proses produksi yang ekonomis, dan ini mediumnya itu kalau bisa yang murah, jadi medium kulturnya yang murah. Tujuannya kembali ke sini, biar nanti bisa menghasilkan harga yang kompetitif di pasaran. Yang ketiga adalah perlu untuk menghasilkan atau establish atau menggunakan sel line yang sudah efektif untuk produksi dari virus. Jadi produktivitas dari sel line-nya itu harus tinggi, bisa menghasilkan banyak virus per selnya. Selanjutnya, kita harus memonitor dan menghindari terjadinya mutasi. Jadi jangan sampai dihasilkan generasi yang mutan. Nah, mutasi ini dapat disebabkan karena adanya transposon. Jadi transposon itu merupakan sekuens DNA yang dapat berpindah tempat ya ke posisi yang berbeda dalam satu genom. Nah, prosesnya itu disebut sebagai transposition. Nah, ini dapat menyebabkan mutasi si transposon ini. Nah, kalau ada mutasi itu bisa jadi nanti virusnya itu menjadi tidak virulen lagi. Nah, resiko ini dapat meningkat ya seiring dengan bertambahnya jumlah pasase dari sel-sel virus ini. Jadi ini harus benar-benar kita monitor dan kita perhatikan, jangan sampai ada generasi yang mutan, dihasilkan generasi yang mutan. Selanjutnya, perlu untuk menjaga virulensi dari si virus ini selama kita kultur secara in vitro atau kita kulturkan di laboratorium. Nah, di sini juga pada poin ke-6 bahwa ketika kita mengkulturkan secara in vitro ya di lab, itu ada tendensi untuk kehilangan virulensinya ketika kita pasase. Jadi kita subkultur. Nah, ini ketika pada proses pasase ini ada kecenderungan dia ini nanti akan berkurang virulensinya, bahkan nanti bisa sampai hilang. Nah, ini harus benar-benar diperhatikan. Kemudian yang terakhir, aktivitas dari polihedra yang dihasilkan dari kultur in vitro ya, yang kita hasilkan di laboratorium, itu harus dibandingkan juga dengan polihedra yang kita peroleh dari caterpillar yang ada di alam. Jadi apakah ini strukturnya sama atau tidak, efektivitasnya bagaimana. Jadi ini harus benar-benar kita bandingkan aktivitasnya dari polihedra itu seperti apa. Ini adalah gambaran dari sel SF9. Jadi sel SF9 itu merupakan subklon dari SF21 yang dia ini dihasilkan dari jaringan ovarium pada pupa Spodoptera frugiperda. Dan ini paling banyak atau paling sering digunakan untuk produksi biopestisida ya. Dan
sel line ini sebenarnya cukup mudah untuk dikultur secara in vitro. Jadi perawatannya cukup mudah, hanya saja nanti harus benar-benar diperhatikan kebutuhan nutrisinya, kemudian persyaratan terkait lingkungannya seperti apa. Ya karena kalau misalnya tidak diperhatikan betul, maka bioaktivitas dari polihidra yang dihasilkan pun akan menurun. Bioaktivitas dari polihedra itu dapat menurun karena keterbatasan nutrisi yang nantinya bisa menyebabkan abnormalitas pada perkembangan viriol dan juga occlusion body dalam polihedra. Selanjutnya kita akan membahas pengaruh medium terhadap produksi bioinsektisida. Kalau kita lihat di sini, medium yang umumnya digunakan itu adalah serum free medium. Ya, ini dari Gibco atau Invitrogen dan juga Excel. Jadi kalau kita lihat kodenya ini SF9, berarti ini memang khusus untuk sel insekta. Nah, awalnya itu hanya merek ini saja ya, Invitrogen. Kemudian ini berkembang ya, jadi muncullah brand-brand lain dan secara luas itu digunakan di berbagai negara yang ada di dunia. Nah, medium kultur sel sendiri ini banyak disuplementasi menggunakan yeast extract yang biasanya diperoleh dari fermentasi alkoholik, kemudian susu dan juga protein-protein yang diperoleh dari kedelai. Sama seperti kalau kita mengkultur sel yang lain, jadi aspek penting dalam pemilihan medium kultur itu adalah pH, kemudian osmolaritas, garam-garam organik, juga asam amino, vitamin, sumber karbon ya misalnya glukosa, dan ini biasanya sudah ada dalam medium dasar. Nah, formula sederhana ini tidak dapat untuk mempromot pertumbuhan sel secara mandiri. Jadi biasanya tetap perlu disuplementasi dengan yang lainnya. Makanya ini ada suplementasi dengan yeast extract dan lain sebagainya. Kadang juga perlu ada tambahan animal serum ya biasanya 5-20% VPRV biasanya bisa digunakan fetal bovine serum atau FBS. Meskipun tidak semuanya itu harus menggunakan FBS juga karena ada beberapa jenis sel juga kalau misalnya ditambahkan FBS itu malah turun produksinya. Nah, penambahan bahan-bahan yang lain termasuk FBS tadi itu juga memberikan pengaruh nantinya terhadap harga. Jadi harganya juga jadi lebih mahal. Jadi total biayanya pun pasti akan meningkat. Nah, untuk kualitas itu bisa jadi dia akan bervariasi dari batch ke batch karena ya tetap saja kalau kita menggunakan animal serum itu akan lebih sulit untuk kita kontrol variasinya dari batch ke batch. Jadi untuk medium ini yang perlu diingat adalah bahwa medium itu harus bisa memberikan nutrisi yang cukup bagi sel. Jadi kalau tadi sudah sempat saya singgung bahwa eh, aktivitas dari polihedra itu juga akan sangat dipengaruhi oleh nutrisi yang ada dalam mediumnya. Kalau nutrisinya kurang, maka bioaktivitas polihedranya itu juga bisa menurun. Nah, itu yang penting. Selanjutnya adalah suhu atau temperatur. Jadi mayoritas sel lain itu dipelihara pada temperatur 25-30 derajat Celcius. Tapi untuk produksi bakulovirus karena digunakan sel insekta, ya umumnya menggunakan SF9 cells, maka ini suhunya akan disesuaikan dengan suhu tubuh insekta ya sebagai sel host atau inangnya yaitu yang paling baik pada suhu 27-28 derajat Celcius. Berikutnya itu adalah macam-macam dari sel line itu sendiri. Jadi sel line itu ada 3 macam. Ada yang pertama permissive cell line, kemudian yang kedua semi permissive cell line, dan yang ketiga adalah abortive cell line. Jadi saya jelaskan dulu untuk yang permissive cell line. Ini sel line ini dapat mendukung penuh replikasi virus dan semua tahapan siklus dari virus ini terpenuhi. Jadi nantinya dia bisa menghasilkan polihedra yang dapat melisiskan sel host. Jadi ini semua tahapannya, semua stage-nya dari siklus virus itu komplit dan polihedra yang dihasilkan itu virulen ya. Kemudian yang kedua adalah semi permissive cell line. Jadi pada semi permissive cell line itu hanya memungkinkan terjadinya replikasi parsial. Kemungkinan ini karena adanya restriksi pada tahapan siklus virus tertentu. Jadi pada tahap-tahap tertentu itu dia tidak disupport
untuk melakukan replikasi virus. Yang terakhir adalah abortive cell line. Pada abortive cell line ini, virus yang dihasilkan itu punya efek sitopatik. Jadi efek sitopatik itu adalah perubahan atau kelainan struktur pada sel inang yang diakibatkan oleh virus. Namun meskipun ada perubahan struktur, namun tidak ada partikel infektif yang diproduksi oleh virus. Artinya ini virulensi dari virus itu rendah atau bahkan tidak virulen sama sekali. Sekarang kita akan membahas tentang karakteristik dan juga virulensi dari polyhedra. Jadi polyhedra itu sendiri sebenarnya bisa kita produksi secara in vitro di laboratorium atau secara in vivo. Jadi kita memelihara ulat, lalu di dalam tubuh ulat ini nantinya akan diproduksi polyhedra. Dulu awalnya memang hanya menggunakan ulat ya, jadi benar-benar menggunakan makhluk hidup langsung untuk memproduksi polyhedra. Namun karena kalau misalnya menggunakan ulat itu kan berarti butuh area yang luas. Kemudian kita harus memberi pakan, mengkondisikan ya seperti kita memelihara binatang. Nah, itu cukup menguras biaya sehingga mulai dikembangkan produksi polyhedra itu dengan sel lain dari insekta. Jadi dengan cara in vitro di laboratorium. Nah, masing-masing baik secara in vitro maupun in vivo itu ternyata memiliki karakteristik dan virulensi yang berbeda-beda. Kita akan lihat satu persatu seperti berikut ini. Oke, yang pertama, cell lines inoculated with obese are not infectious. Jadi kalau kita bicara tentang cell lines, artinya ini adalah sel yang kita tumbuhkan di laboratorium. Jadi ini secara in vitro. Sel lines yang diinokulasi dengan obes itu tidak infeksius. Kenapa? Karena virionnya itu tidak dilepaskan pada pH netral. Ya, umumnya medium kultur itu pH-nya netral. Tapi karena virionnya tidak dirilis pada pH netral, ini lebih aman. Jadinya tidak menyebabkan infeksi yang lebih jauh terutama ke lingkungan sekitarnya. Meskipun yang obes ini ya, itu tidak infeksius, namun di lain sisi lebih mudah bagi kita untuk mengkultur isolat virus yang tipenya itu adalah non-occluded virions atau yang BV. Oke, kalau dari keterangan di sini, beberapa penelitian itu menunjukkan bahwa sumber polyhedra itu tidak mempengaruhi letalitasnya maupun waktu yang dibutuhkan untuk membunuh ulat. Jadi kalau dari statement ini kita bisa tarik kesimpulan bahwa sumber dari polyhedra itu tidak mempengaruhi letalitas maupun waktu membunuh caterpillar. Namun, ternyata pada tahun 1995, Boning et al. Itu menemukan bahwa polyhedra yang dihasilkan dari ulat, ya secara in vivo langsung dari ulat, itu dapat membunuh ulat Triclopusiani dan juga Heliotis virensis lebih cepat dari polyhedra yang berasal dari kultur in vitro. Artinya, itu beda sumber, itu akan beda efisiensinya. Selanjutnya, analisis morfologis itu menunjukkan adanya perbedaan ukuran pada polyhedra yang diproduksi dari kultur sel ya secara in vitro dan juga ulat. Jadi secara in vivo itu ternyata ada perbedaan ukuran. Selain itu, polyhedra yang dihasilkan secara in vitro itu juga ternyata lebih sensitif terhadap deterjen. Ya, contohnya SDS atau sodium dodecyl sulfat dibandingkan polyhedra yang diproduksi secara in vivo. Karakteristik lain dari polyhedra yang dihasilkan secara in vitro disebut juga dengan Pasas effect yang akan kita bahas pada slide selanjutnya. Jadi genom virus seperti semua genom lain itu berkembang dan beradaptasi menyesuaikan tekanan dari lingkungannya. Dan lebih lanjut, laju adaptasi ini spesifik untuk masing-masing gen terhadap kondisi lingkungan tertentu. Dan ketika kondisi berubah secara radikal ya, maka ini bisa menyebabkan terjadinya mutasi. Contohnya ketika propagasi bakulovirus ini switching ya, jadi berganti dari in vivo ke in vitro.
Nah, mutasi ini dapat memberikan pengaruh yang signifikan pada produksi komersial secara in vitro. Jadi ada dua macam bentuk mutan yang nanti akan dihasilkan. Yang pertama adalah Few Polyhedra mutan atau FP mutan, kemudian Defective Interfering Particles mutan atau DIPs mutan. Mutasi ini selanjutnya dapat memberikan pengaruh yang signifikan terhadap produksi komersial secara in vitro. Jadi ada dua macam bentuk mutan yang dihasilkan. Yang pertama adalah Few Polyhedra mutan atau FP mutan, kemudian Defective Interfering Particle mutan atau DIP mutan. Nah, switching atau perubahan ini karena perubahannya drastis, ini bisa memicu terjadinya mutasi. Kesulitan utama pada produksi bakulovirus secara in vitro itu adalah ketidakstabilan virus ini, yang nantinya disebut sebagai pasas effect. Jadi pasas effect ini dapat menyebabkan berbagai macam mutasi. Mutasi yang dihasilkan ini dapat memberikan pengaruh yang signifikan terhadap produksi komersial secara in vitro. Jadi ada dua macam mutan yang dapat dihasilkan. Yang pertama adalah Few Polyhedra mutan atau FP mutan. Yang kedua adalah Defective Interfering Particles mutan atau DIPS mutan. Berikut ini adalah karakteristik dari masing-masing mutan. Jadi yang pertama FP mutan itu dikarakterisasi dengan penurunan polyhedra dan peningkatan produksi dari BV. Dan polyhedra yang dihasilkan ini tidak mengandung occluded virions. Jadi karena dia tidak mengandung occluded virions, efektivitasnya itu rendah atau sama sekali tidak efektif pada hama target. Dan mutasi ini dikaitkan erat dengan insersi atau penyisipan atau penambahan pada DNA hostnya atau delesi atau pengurangan pada genom virusnya. Yang berikutnya adalah DIPS mutan. Jadi ketika virus itu telah mengalami beberapa kali siklus infeksi, maka kemampuan untuk menginfeksi sel serangganya itu akan menurun karena sudah terbentuk defective interfering particles atau DIPS ini. Dan DIPS ini dapat ditemukan pada sebagian besar animal virus system. Dan kalau kita lihat keterangannya di sini, dia well documented. Jadi ini sebenarnya sudah umum terjadi pada bakulovirus system yang telah dipasase beberapa kali ya, serial passaging. Dan origin dari DIPS ini sendiri, jadi asal muasalnya kenapa bisa terbentuk DIPS, itu hingga saat ini belum diketahui secara pasti. Oke, itu tadi adalah penjelasan tentang topik bioinsektisida. Semoga video ini bermanfaat. Sampai bertemu lagi pada topik kita selanjutnya.